Halo, good morning, selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan tambah semangat lagi ya. Nah, hari ini kita kembali di video pembelajaran kita di hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2020. Oke, jumpa halo mah. Halo ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan mulai pembelajaran kita di pembelajaran tema 3 dengan topik tokoh dan penemuannya. Nah, kita ada di subtema 3 yaitu ayo menjadi penemu. Nah, kali ini di video ini kita belajar di pembelajaran 3 dan 4. Halo? Nah, kalian sediakan buku pena dan buku tulis ya. Nanti ayo berlatihnya bisa ditulis di buku tulis, oke? Jadi bisa diulang lagi pembelajarannya. Oke ya. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, untuk muatan yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu memahami penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Nah, di pembelajaran selanjutnya bahasa Indonesia kita akan memahami penggunaan kata-kata baku dalam kalimat efektif. Nah, selanjutnya di muatan IPA kita akan mengidentifikasi rangkaian listrik campuran. Selanjutnya ada PPKN, memahami hak dengan tanggung jawab. Oke, sudah siap ya? Oke, kita mulai dengan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 di halaman 201 berjudul tentang penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif kita sudah bahas kemarin ya, tapi Lausa akan ulang lagi, yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata baku. Nah, ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Karena kata baku itu kenapa? Ya, hanya penggunaannya untuk di formal saja ya. Paham ya perbedaan kata baku dan tidak baku ya? Oke, nah di halaman 202 ada ayo berlatih. Kita akan baca teksnya, lalu kita akan kerjakan soal-soalnya. Nah, di sini ada teks di sebelah kanan ya, langsung akan bacanya. Berjudul tentang penemu kereta api, William Murdoch. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang banyak disukai orang karena selain harganya terjangkau, kereta api tidak terkena macet seperti bis karena mempunyai rel atau jalur khusus. Kereta api ditemukan pada tahun 1784 oleh William Murdoch, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, lahir pada 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia. Dalam perkembangannya, kereta api mengalami beberapa perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan tersedia sumber energi. Kini telah hadir kereta api yang sumber cepat, kereta api monorail, yaitu hanya dengan satu rel, kereta magnet, dan lain sebagainya. Dahulu, sinyal yang digunakan adalah sinyal mekanis, seperti bantuan petugas di setiap perlintasan kereta. Nah, saat ini sinyal digunakan adalah sinyal elektris, yaitu ketersediaannya pengeras suara di setiap perlintasan kereta atau monitor mini yang disediakan di setiap gerbong kereta. Penemuan William Murdoch ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Halo, teksnya sudah, langsung baca. Nah, kita akan kerjakan soalnya ya. Di sebelah kanan bisa kita lihat ada soal, yaitu tuliskan informasi penting dari teks di atas menggunakan diagram berikut. Nah, itu ada di buku ya, tapi teksnya langsung buatnya di samping. Oke?
Nah, kita buat dulu bagannya, diagramnya ya. Nah, kita buat judulnya itu penemuan kereta api William Murdoch. Nah, untuk paragraf pertama kita punya informasi pentingnya, yaitu kereta api ditemukan pada tahun 1784 oleh William Murdoch, seorang ilmuwan kebangsaan Inggris, lahir pada 21 Agustus 1752 di Lugar, Skotlandia. Nah, untuk paragraf keduanya yaitu kini telah hadir kereta api yang sumber cepat. Kereta api monoral yaitu hanya tersedia satu rel. Kereta api magnet dan lain sebagainya. Oke, nomor 1 sudah selesai ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini tuliskan informasi penting dari teks di atas menggunakan diagram berikut. Nah, nomor 2-nya itu adalah tuliskan kata-kata tidak baku dalam teks di atas dan bentuk kosakata bakunya tuliskan dari tabel berikut. Nah, sudah ya? Sudah temukan? Oke, kita temukan di situ kata tidak baku. Kata tidak bakunya itu adalah bis, benar ya? Ya. Kosakata bakunya bis itu adalah bus. Ya, dan artinya adalah kendaraan angkutan manusia ukuran besar. Sudah belum? Ada lagi yang kosakata tidak baku? Ya, tidak ada lagi ya. Kita tidak temukan lagi kosakata tidak baku. Tapi kita bisa temukan kosakata bakunya. Siapa yang bisa temukan kosakata baku? Lalu nanti bisa kita cari kosakata tidak bakunya. Ada yang temukan? Ya, kita temukan magnet ya. Di sini ada magnet. Yang ini magnetnya mana ya? Ini ya. Oke, kita sudah temukan magnet. Lalu, kata tidak bakunya adalah magnet ya. Oke, selanjutnya artinya besi berdaya tarik seperti listrik. Oke, ada lagi kosakata bakunya. Yang kita pikir itu adalah kosakata tidak baku, ternyata dia baku. Ada yang temukan? Ya, transportasi. Yang ini ya. Nah, transportasi itu kata baku. Nah, siapa yang tahu kata tidak bakunya? Ya, kata tidak bakunya itu tidak pakai S. Transportasi ya. Oke, good. Artinya itu adalah penggunaan barang oleh berbagai jenis kendaraan. Nah, ini tadi yang bis ya. Selanjutnya ada lagi. Ya, sinyal. Siapa yang dapat? Ya, di sini ya. Nah, sinyal itu adalah kata baku. Lalu kata tidak bakunya siapa? Apa kata tidak bakunya? Ya, signal. Oke. Berarti arti katanya ya tanda isyarat atau lampu merah, berupa itu bisa lampu merah, bunyi, larangan parkir, itu boleh ya. Sinyal itu artinya pokoknya tanda isyarat. Sudah? Oke, kita lanjut dengan muatan IPA di KD 3.4 dan 4.4 halaman 203. Berjudul tentang rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang. Itu namanya seri, paham ya? Oke. Nah, kalau paralel dia memiliki lebih dari satu edar yang disebut dengan bercabang. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Nah, kalau listrik campuran, yang rangkaian listrik campuran, dia berupa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oke? Nah, gambarnya bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Paham? Nah, kalau campuran ini ada seri, ada paralel di situ. Oke?
Oke, untuk lebih paham kita perhatikan gambarnya. Nah, untuk yang ini L1, lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu adalah rangkaian seri. Nah, untuk lampu 1, 2, dan 3 itu dipakai dengan ya, di situ paralel. Mereka gabungan 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah paralel. Nah, untuk gabungan ini dia dibilang jika lampu 1 padam maka lampu 2 dan lampu 3 ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu 2 dan lampu 3. Nah, kalau nomor 2, lampu 4 dan lampu 5 tetap menyala karena aliran listriknya dapat melewati percabangan yang lain. Oke, paham tidak? Paham ya? Oke, rangkaian listrik dapat digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik di rumah yang sengaja dipasang seri, ada juga yang dipasang paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dipadamkan, maka alat yang lain akan ikut padam. Nah, kalau yang paralel, jika salah satu alat listrik dipadamkan, maka alat listrik yang lain bisa menyala, tetap akan menyala ya. Oke, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia di halaman 204 berjudul tentang menjelaskan penggunaan kata-kata baku pada kalimat efektif. Nah, kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Contohnya adalah kalau kata baku itu apotek, izin, khasiat. Nah, kalau kata tidak bakunya apotik, izin, sama khasiat. Paham? Ya. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Nah, syarat-syarat kalimat efektif yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap itu artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur, subjek, dan predikat. Nah, kalau unsur kalimat yang lengkap itu harus terdapat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya di situ ada ayah membaca koran di ruang tamu. Nah, subjeknya itu ayah, predikatnya itu membaca, objeknya itu koran. Nah, di ruang tamunya di mana? Keterangannya. Keterangan itu keterangan tempat ya, di ruang tamu. Oke, good. Nah, selanjutnya ada ayo berlatih di halaman 205. Kerjakan soal-soal berikut, lalu beri tanda kata-kata yang menunjukkan kata baku. Perbaikilah kata tidak baku yang kamu temukan menjadi kata baku. Sudah siap? Oke. Yang pertama, agrobisnis. Dia adalah, dia baku ya. Otentik. Tidak baku, berarti tulisannya autentik ya. Oke. Explore. Ya, dia baku. Lemari. Kita centang atau cross? Ya, kita centang. Kasat mata. Kita centang. Per orang. Ya, centang. Kosakata. Tidak ya, kita cross. Kenapa? Karena harus kita gabung. Itu ya. Jadi dia kosakata langsung. Ekstrem. Itu baku ya. Di depan tidak baku. Kenapa? Kita harus dia kasih spasi di depan ya. Supir. Ya, kita cross lagi. Yang benarnya adalah sopir. Lalu yang foto. Foto kita centang. Sekering. Kita centang. Saklar. Kita beri tanda centang. Influenza. Kita centang lagi. Olahraga.
Ya, kita centang. Resiko. Kita cross. Kenapa? Tulisannya adalah risiko, ya. Bagaimana? Kita centang. Maupun kita cross ya. Kenapa? Maupun itu bisa kita spasi. Jadi penulisan yang benar itu adalah maupun, ya. Olahraga. Kita centang. Blender. Kita centang. Oke? Paham ya? Oke, paham sampai di sini. Selanjutnya ada bacalah teks dengan seksama. Setelah itu lengkapi tabel di bawahnya. Nah, di situ ada teks. Saya akan baca ya. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia tercatat sebagai penemu pertama dinamo. Pada tahun 1821, Faraday berhasil menciptakan penemuan pertamanya di bidang listrik. 2 tahun sebelumnya, Christian Oersted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat bergerak perlahan jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Hal ini membuat Faraday berkesimpulan jika magnet yang didekatkan yang bergerak justru kawatnya. Atas dugaan tersebut, ia berhasil membuat suatu skema tentang kawat yang terus-menerus berputar apabila berdekatan dengan magnet selama arus listrik dialirkan ke kawat. Sesungguhnya dalam hal ini Faraday sudah menemukan motor listrik, yaitu berupa skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat suatu benda bergerak. Penemuan Faraday itu merupakan nenek moyang dari semua motor listrik yang digunakan sekarang ini. Nah, sekarang kita akan tentukan kata tidak baku dalam kalimat pada teks tersebut. Tentukan juga kalimat tidak efektif dan perbaiki kalimat tersebut. Nah, di situ ada kalimat tidak efektif, kosakata baku, dan perbaikan kalimatnya menjadi kalimat efektif. Yang pertama adalah Michael Faraday itu lahir pada 1791 di Newington, Inggris. Nah, kosakata tidak bakunya itu Newington-nya itu new-nya huruf besar ya. Newington ya. Nah, dari perbaikannya itu kita temukan Michael Faraday itu lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Sudah? Yang kedua, Faraday berhasil menciptakan penemuan pertamanya di bidang listrik. Nah, di bidang di situ dia tidak baku karena berupa spasi ya, di bidang. Seharusnya di bidangnya itu dalam bentuk bakunya digabung. Ya, jadi kalimat perbaikannya itu adalah Faraday berhasil menciptakan penemuan pertamanya di bidang listrik. Sudah? Nah, ini adalah foto si Michael Faraday. Oke. Selanjutnya kita lanjut dengan muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 di halaman 206 berjudul tentang melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar, yaitu mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, hak terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang
sesuai. Untuk yang kedua, memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindakan kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Oleh karena itu, hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan. Makanya kita tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan. Itu adalah kewajiban kita untuk menjaga diri kita sendiri. Oke? Nah, ayo berlatih. Di halaman 206, kerjakan soal berikut. Yang pertama, tuliskan dua contoh penerapan masing-masing hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar. Nah, kita bisa tulis yang tadi ya. Contoh soal yang tadi, mengendarai sepeda dengan hati-hati dengan kecepatan sesuai agar tidak kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tadi contoh keduanya adalah tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan agar tidak menimbulkan tindakan kejahatan yang dapat mengganggu hak keamanan di jalan. Lalu soal yang kedua, siapa yang dirugikan saat kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Siapa? Ya, diri sendiri dan orang lain. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian bisa mengikutinya ya. Oke, Konyoman Cecen. Sampai ketemu lagi besok di Zoom kita ya. Oke, bye-bye.